طلب العلم فريضة على كل مسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillahi wa syukran lahu. Tsumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini majelis yang ke-11 kita akan melanjutkan adab tentang berpuasa yang sifatnya sunnah. Jika di majelis yang sebelumnya kita sudah membahas tentang adab berpuasa yang sifatnya wajib, maka di sini adab yang sifatnya sunnah gitu ya. Artinya sunnah tersebut memang bisa jadi sebelum datangnya bulan Ramadan belum ada, kemudian kemudian adab tersebut ada ketika di bulan Ramadan, atau bisa jadi memang sudah ada dan sifatnya adalah sunnah. Baik, yang pertama di sini adalah sahur ya. Makan sahur itu merupakan salah satu ibadah yang sifatnya sunnah dan kita harus menjaganya. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tasahharu fa inna fis sahuri barakah ya. Kemudian sahur juga adalah faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahur. Ternyata sahur itu meskipun dia adalah ibadah yang sunnah ya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan ibadah ini. Di antaranya adalah Rasulullah menganjurkan dengan perkataannya atau dengan sabdanya, tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, sesungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan ya. Dan barakah ya secara bahasa itu adalah ziyadatul khair ya, bertambahnya kebaikan begitu. Bisa kita bayangkan teman-teman ketika bangunnya kesiangan gitu ya, tidak bangun kecuali sudah adzan fajar ya, adzan subuh, maka pada saat itu kita tidak sempat makan sahur ya. Kita bisa membedakan puasa kita saat kita bersahur dan saat kita tidak bersahur, maka disitulah keberkahannya. Dan ternyata makan sahur itu ya ternyata adalah pembeda, faslun ya, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab. Jadi ahlu kitab yaitu Yahudi dan Nasrani ya. Ahlu kitab itu Yahudi dan Nasrani ya. Yahudi dan Nasrani ini mereka juga ada syariat berpuasa ya, karena Yahudi Nabi Musa alaihissalam, Nasrani adalah Nabi Isa alaihissalam. Para pengikutnya juga mendapatkan syariat berpuasa. Nah, namun puasa mereka dengan puasa kita kaum muslimin memiliki perbedaan. Di antara perbedaannya adalah bahwasanya ahlu kitab itu kalau berpuasa mereka dimulai dari kapan? Dimulai dari mereka tidur. Jadi kalau mereka sudah tidur, maka disitulah mereka memulai berpuasa. Jadi tidak ada makan sahur. Jadi misalnya ketiduran jam 9, jam 7 gitu ya, baru Isya udah tidur, maka ya sudah. Dari situlah dia mulai berpuasa. Misalnya dia bergadang gitu ya sampai jam 1 malam, maka dari situlah dia mulai berpuasa. Kemudian waktu awal-awal ya pensyariatan puasa kita pun kemarin sudah sempat dibahaskan gitu ya. Puasanya kaum muslimin pun juga masih ya sama dengan ahlu kitab ya, yang kemudian terjadi sebuah peristiwa itu ya, seorang sahabat Nabi yang kemudian pingsan karena qadarullah tidak sempat berbuka puasa, tertidur dan dia harus lanjut puasa hari berikutnya. Maka Masya Allah, dengan rahmat Allah ya, dengan kemurahan Allah, dengan kasih sayang Allah, kemudian ya Allah menyempurnakan syariatnya dengan adanya makan sahur, dan berpuasa dimulai dihitung dari fajar ya, waktu fajar. Kemudian berbicara tentang makanan ya, makan sahur diantaranya adalah ni'mat sahurul mu'mini at-tamru ya, sebaik-baik makanan yang bisa disantap orang beriman ketika makan sahur itu adalah at-tamr, kurma ya. Maka kalau di Indonesia, meski kita tidak punya lahan ya, pohon kurma ya, kalau di Indonesia kan banyak lahan pohon sawit gitu ya. Kalau di Timur Tengah ya banyak pohon kurma. Meski di Indonesia kita tidak punya pohon kurma, namun Masya Allah ya, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun dengan mudah ya bisa mendapati kurma-kurma yang insya Allah salihul akal ya, yang
yang baik untuk dimakan, artinya sampai ke Indonesia dengan kondisi yang baik ya, dengan berbagai macam merek, berbagai macam jenis juga ya. Maka masya Allah itu bisa dimanfaatkan untuk makan sahur ya. As-sahur kulluhu barakah ya, fala tada'uhu walau an ra'a ahadukum jar'atan mimma. Jadi waktu sahur itu semuanya barakah ya, maka jangan kalian tinggalkan gitu, meskipun hanya sekedar minum air putih saja. Kata Nabi, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Di antara keutamaan waktu sahur dan makan sahur gitu ya, itu adalah innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya yusallun di sini adalah mendoakan ya, mendoakan orang-orang yang melakukan makan sahur atau orang-orang yang bangun di waktu sahur. Kemudian ketika sahur ya, hendaknya dia juga melakukannya dengan niat ibadah, tidak hanya sekedar bekal berpuasa gitu ya, tapi dia niatkan untuk ibadah. Maka disitulah ada keberkahan, maka disitulah kita bisa mendapatkan pahala. Jadi tidak hanya sekedar makan untuk bekal berpuasa esok hari, tapi niatkan itu adalah melakukan sunnah Nabi, anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sunnah sahur adalah mengakhirkan tadi ya, setelah sahur dengan kurma bisa diakhirkan ya. Waktu makan sahur itu di akhir menjelang fajar seperti itu. Kalau sekarang mungkin kita zaman mudah ya, teknologi sudah mudah, bisa kita dapati jadwal-jadwal tertentu ya, kita bisa melihat kapan waktu fajar, kapan waktu sahur ya, kapan waktu waktu imsak dan seterusnya. Kalau zaman dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu waktu sahur itu ditandai dengan azannya Bilal ya. Nah, jadi kalau Bilal azan, maka para sahabat ini menandainya, mengetahui oh ini waktu sahur gitu ya. Sampai hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai kemudian Ibnu Ummi Maktum azan. Nah, ketika terdengar suara Ibnu Ummi Maktum azan, nah jadi para sahabat tahu oh ini waktu fajar. Jadi kalau kita tahu, memang yang kita ketahui bersama bahwasanya Bilal itu adalah muadzin Nabi ya kan, tukang azannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada sahabat lain yang juga sebagai muadzin, di antaranya adalah Ibnu Ummi Maktum. Nah, Ummi Maktum ini dia juga muadzin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya adalah ketika di bulan-bulan puasa gitu ya, supaya lebih khususnya lagi di adzan fajar, supaya orang-orang tahu dan bisa membedakan mana waktu fajar shadiq dan mana waktu fajar kadzib. Nah, waktu fajar kadzib ya, fajar kadzib ini adalah waktu makan sahur, sedangkan fajar shadiq itu adalah waktu sholat subuh ya, waktu sholat subuh. Dulu pernah kita bahas ya, fajar kadzib dan fajar shadiq. Kalau kita lihat ya, di ufuk, di langit itu ada tanda ya. Nah, ayatnya berbunyi kul washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar ya. Jadi boleh makan sampai waktu fajar ya, sampai waktu fajar. Kemudian adab yang berikutnya adalah takjilul futur ya, takjilul futur, yaitu bersegera berbuka ketika sudah mendengar adzan maghrib. Dan alhamdulillah kita kaum muslimin di Indonesia tidak kesulitan untuk mendengarkan adzan maghrib ya, dimanapun kita berada. Insya Allah pasti terdengar adzan itu ya, sayup gitu kan. Sekalipun kita tinggal mungkin di negara yang di daerah yang mungkin di situ mayoritas non muslim gitu, tapi masya Allah, insya Allah ya, suara adzan itu selalu terdengar gitu. Maka ini adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal di negara yang mayoritas penduduknya adalah muslimin, maka kita harus bersyukur dan mensyukurinya dengan mengisi hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendengarkan adzan maghrib tersebut ya, bersegera berbuka. Rasulullah SAW mengabarkan, inna ahabba ibadi ilayya ajalahum fitran.
Di sini disebutkan hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu adalah Allah sendiri yang menyebutkan, inna ahabba abdi, inna ahabba ibadi, hamba yang paling aku cintai adalah ajalahum fitran, orang yang menyegerakan berbuka ketika sudah mendengarkan adzan maghrib. Nah, makanan berbuka, Rasulullah SAW menganjurkan lagi-lagi apa? Kurma ya. Kurma sebagai makanan pembuka. Karena Nabi SAW yuftir qabla an yusalli. Jadi sebelum salat maghrib Rasulullah SAW berbuka ya dengan apa? Rotabat, dengan rutab ya, kurma muda. Fa ilam takun rotabat fatamrat, jika Rasulullah pada saat itu tidak punya rutab ya, maka tamar. Fa ilam takun tamarat, jika tidak punya tamar pada saat itu Nabi SAW hanya meneguk air. Jadi ada 3 ya urutannya. 1 rutab, kurma muda. Kalau nggak ada baru kurma kering ya, kurma tua, kurma kering yang biasa kita makan. Jika tidak ada maka air ya. Ini urutannya. Jadi kalau di Indonesia alhamdulillah rutab pun ada ya, meski mungkin tidak sesegar rutab ketika habis baru petik gitu ya, karena tentu jarak ya yang membatasi. Jika tidak memungkinkan maka kurma ya, kemudian jika tidak memungkinkan air. Jika semuanya tidak punya gitu ya, mungkin kita bisa berbuka dengan yang lainnya. Namun bukan berarti ketiga sunnah ini kan ya, itu pertama rutab, kurma, air itu kan manis ya, dan air kemudian ada sebagian yang menyarankan gitu ya, berbukalah dengan yang manis. Ini perlu diluruskan ya, berbuka dengan yang manis. Nah, jadi berbuka dengan yang manis ini bukan anjuran Nabi gitu ya, meskipun tadi kita sebutkan ada rutab, kemudian ada tamar dan air ya. Itu semuanya manis-manis, kemudian diambil satu kesimpulan, berbuka itu harus dengan yang manis. Sebetulnya ini bukan satu anjuran dari Nabi ataupun dari siapapun gitu ya, tapi ini adalah sebuah iklan ya kan, kita dapati di salah satu platform ya, iklan ya, salah satu merek sirup terkenal di Indonesia. Jadi jangan kemudian kita punya pikiran itu anjuran Nabi ya gitu ya, berbuka dengan yang manis. Jadi itu bukan sebuah hadis. Kemudian hadis Nabi SAW mengabarkan jika tidak punya air, tidak punya rutab, tidak punya tamar, tidak punya air juga, artinya betul-betul tidak punya makanan, maka kata Nabi, nawa al-iftar bi qalbihi, dia hendaknya niat berbuka di dalam hatinya. Jadi subhanallah gitu ya, dia orang berpuasa tapi tidak didapati satu makanan pun, maka masya Allah, bagaimana dia harus berbuka ya? Kalau tidak ada makanan sama sekali padahal adzan sudah berkumandang, maka berniat dalam hati untuk berbuka puasa. Kita bayangkan mungkin kalau di Indonesia alhamdulillah ya, setidak mampunya atau semiskin-miskinnya orang di Indonesia gitu ya, ketika berpuasa insya Allah dia dapati makanan ya. Kalaupun di rumah gak ada makanan, dia bisa pergi ke masjid ya kan, dia bisa pergi ke musola yang mana di bulan puasa ini banyak sekali masjid-masjid yang menyediakan makanan untuk berbuka, bahkan sahur ya kan. Tetapi mungkin kalau kita kita lihat ya, kita tengok ke negara-negara yang sedang negara berperang misalnya, kondisinya memang tidak stabil, tidak ada makanan sama sekali, maka ini kemungkinan bisa terjadi ya kan. Maka bagaimana gitu ya, hendaknya dia niat berbuka pada saat itu ya, pada saat maghrib. Kemudian yang tidak kalah penting ketika seorang itu berbuka, di waktu berbuka hendaknya dia juga mengingat bahwasanya waktu itu adalah waktu yang mustajab, karena inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan la ma turaddu. Jadi orang yang berpuasa ketika dia berbuka itu ada doa yang la turad yang tidak yang pasti diijabahi oleh Allah ya.
pasti diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbuka jangan kemudian kita kalap ya dengan mungkin es buah, dengan gorengan, dengan makanan-makanan yang mungkin kita sukai, tetapi yang kemudian kita meninggalkan waktu tersebut adalah waktu yang mustajab berdoa ya. Jadi setelah kita ucapkan basmalah ya, kita meneguk air misalnya ya, jangan lupa kita menundukkan kepala sejenak sambil kita berdoa. Di antara doa yang yang harus disebut adalah apa? Semoga Allah menerima ibadah kita hari ini gitu ya. Maka ada doa-doanya, di antaranya Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu ya. Meskipun ini adalah hadis isnadnya dhaif ya, sanadnya dhaif, boleh kita amalkannya. Atau hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain juga disebutkan dhahabadh dhama wa batalatil uruqu wa sabatal ajru ya, dahaga telah hilang ya, kemudian tenggorokan telah terbasahi, namun dengan hilangnya dahaga semoga pahala tetap ada. Artinya doa harapan agar puasa yang dijalaninya di hari itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sekedar lapar dan dahaga, tetapi semuanya adalah berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab yang mustahabah sunnah lainnya adalah perbanyak qiraah, tilawah, zikir, doa, sholat, dan sedekah. Ini semuanya adalah sunnah ya, ditekankan lagi ketika bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dan beliau saat bulan Ramadan itu kedermawannya itu bertambah gitu. Maka jangan pelit ya, karena mana kasat sadaqatun mimal ya, sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita, justru itulah harta ya, hakikat harta kita yang sesungguhnya. Taib akhwati fillah ya, mungkin itu saja yang bisa kita aturkan, bisa kita bahaskan di majelis yang ke-11 ini, yaitu tentang adab berpuasa yang sifatnya sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.